Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menceritakan tentang Abu Nawas yang kali ini berjudul Raja Menjadi Budak. Abu Nawas ingin memberitahu raja tentang adanya praktek jual beli budak di wilayah kerajaannya. Namun, Abu Nawas tidak ingin menyampaikannya secara lisan. Raja harus menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan rakyatnya yang sebenarnya. Masih banyak rakyat yang hidup sengsara. Abu Nawas lalu merencanakan untuk menjual raja ke seorang pedagang budak. Dengan cara ini, raja akan merasakan penderitaan rakyatnya. Abu Nawas menimbang-nimbang niatnya itu selama beberapa hari. Setelah berpikir masak-masak, akhirnya ia membulatkan tekadnya. Ia kemudian pergi menuju istana dan menghadap raja. Abu Nawas berkata kepada raja bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu kepada raja. Abu Nawas menjelaskan bahwa sesuatu itu sangat menarik dan belum pernah dilihat oleh raja. Raja pun merasa penasaran. Raja ingin segera melihatnya. Sesuatu yang akan ditunjukkan Abu Nawas itu ada di pinggiran desa. Di sana barulah raja melihat hal yang ajaib itu. Raja bersedia pergi ke tempat yang dimaksud Abu Nawas. Abu Nawas menyarankan agar raja menyamar sebagai rakyat biasa. Jika tidak, banyak orang yang akan ikut menyaksikan benda ajaib itu. Raja bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti saran Abu Nawas. Raja begitu penasaran dengan benda ajaib yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas kepadanya. Raja pun mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Tak seorang pun yang mengenalinya sebagai raja. Raja dan Abu Nawas kemudian pergi ke pinggiran desa. Tempat yang mereka tuju ternyata adalah sebuah hutan. Mereka tiba di hutan itu setelah menempuh perjalanan selama 2 jam. Abu Nawas meminta raja agar menunggu di dekat sebuah pohon yang rindang. Abu Nawas lalu diam-diam menemui seorang pedagang budak. Abu Nawas mengajak orang itu untuk melihat calon budak yang dibawanya. Mereka memperhatikan sang raja dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa calon budak itu adalah teman dekatnya. Karena itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Pedagang budak itu memperhatikan raja dari kejauhan. Badan raja yang tegap dan gemuk membuatnya senang. Pasti orang itu kuat dan pandai bekerja, pikir si pedagang. Ia pun merasa cocok dan bersedia membelinya. Abu Nawas membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas segera pergi setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang. Raja merasa heran karena Abu Nawas pergi terlalu lama. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri sang raja. Raja merasa heran, mengapa justru orang lain yang menemuinya? Pedagang budak memberitahu bahwa sekarang raja sudah menjadi budaknya. Tentu saja raja tidak mengerti maksud perkataan orang itu. Pedagang budak itu menunjukkan selembar surat kuasa. Ia lalu bercerita bahwa Abu Nawas telah menjual raja kepadanya. Pedagang budak lalu menyeret raja ke belakang rumahnya. Raja diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu yang berserakan di tempat itu.
Memandangnya saja, raja sudah merasa ngeri, apalagi harus membelah semuanya. Raja mencoba memegang sebatang kayu. Raja lalu mencoba untuk membelahnya. Kayu itu terasa sangat besar dan kasar. Raja kesulitan untuk membelah kayu itu. Pedagang budak merasa aneh melihat cara raja memegang parang. Ia memegang parang dengan cara yang terbalik. Sepertinya ia tak biasa bekerja. Raja lalu membalik parang yang dipegangnya. Sekarang bagian yang tajam mengarah ke kayu. Raja membelah kayu itu lagi. Namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan sangat kaku. Pedagang budak itu menatap raja dengan pandangan heran. Baru kali ini ia menemukan orang yang tak bisa membelah kayu. Ia merasa rugi karena telah membeli budak yang bodoh. Ia pun jadi sangat marah. Ia memukul raja dengan sebatang kayu. Tentu saja raja merasa kesakitan dan menjerit keras saat kayu itu mengenai tubuhnya. Raja menyadari derita yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Raja jadi tahu rakyatnya harus bekerja keras lebih dulu untuk mencari sesuap nasi. Raja sudah benar-benar tak tahan lagi. Raja lalu menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sambil menyembah raja. Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Dengan kejadian itu, raja amat murka kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak sepantasnya melakukan hal ini terhadapnya. Namun, raja pun menyadari di dalam hatinya bahwa pengalamannya menjadi budak telah membuka matanya. Ternyata banyak rakyatnya yang hidup menderita. Raja bertekad akan membuat rakyatnya hidup lebih makmur dan sejahtera. Hikmah cerita, seorang pemimpin harus bisa merasakan penderitaan bawahannya dan berusaha menyejahterakannya. Gara-gara mimpi sang raja. Suatu malam, raja mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpi itu, raja bertemu dengan seorang laki-laki tua. Laki-laki tua itu mengenakan jubah panjang berwarna putih. Laki-laki itu mengatakan bahwa negerinya akan ditimpa bencana karena seorang bernama Abu Nawas. Jika Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri itu, maka akan membawa petaka. Abu Nawas harus diusir karena ia membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya. Mimpi yang dialami raja tadi malam begitu mengganggu pikiran raja. Raja merasa mimpi itu adalah sebuah pertanda buruk. Raja takut mimpi itu akan menjadi kenyataan. Akhirnya raja memutuskan untuk mengusir Abu Nawas dari negerinya. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus menuruti perintah sang raja. Ia segera meninggalkan negeri yang dicintainya itu. Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah dan istrinya. Ia hanya membawa bekal seadanya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan air mata. Abu Nawas mengendarai keledainya selama berhari-hari. Bekal yang dibawanya dari rumah mulai menipis. Ia mulai diserang rasa rindu kepada istrinya. Abu Nawas berusaha mengusir kesedihannya. Ia percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan segera menolongnya. Ia berdoa agar bisa keluar dari kesulitan yang sedang menimpanya. Bukankah tiada pertolongan yang lebih baik daripada Tuhan dalam saat-saat seperti ini? Sudah beberapa hari,
Abu Nawas berada di negeri orang. Perasaan rindunya sudah tak bisa dibendung lagi. Ia rindu akan kampung halamannya. Ia juga ingin segera bertemu dengan istrinya. Tak ada yang bisa dilakukan Abu Nawas kecuali berpikir. Ia harus segera menemukan jalan keluarnya. Namun, dengan cara apa ia bisa pulang? Abu Nawas bertanya di dalam hati. Abu Nawas mengingat kembali perkataan rajanya. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Abu Nawas berpikir untuk meminta bantuan orang lain. Abu Nawas bisa pulang dengan cara digendong, karena tidak termasuk dalam larangan raja. Seseorang akan menggendongnya dari negeri ini sampai ke negeri asalnya. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Abu Nawas harus bisa menolong dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sekarang sudah 3 minggu Abu Nawas pergi dari negerinya. Ia terus mencari cara agar bisa kembali pulang. Suatu hari, ia mendapatkan sebuah ide. Ia menemukan cara lain untuk pulang yang tidak termasuk larangan raja. Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kepulangannya. Abu Nawas tak membuang-buang waktu dan segera berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Perasaannya saat itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Abu Nawas tahu setiap detik ia semakin dekat dengan kampung halamannya. Seluruh rakyat bergembira mendengar berita bahwa Abu Nawas akan pulang. Bagaimana tidak bergembira? Abu Nawas adalah orang yang mereka cintai. Abu Nawas adalah tokoh yang disegani. Ia sangat bijaksana dan juga pandai menghibur orang lain. Istri Abu Nawas sangat senang menanti kedatangan suaminya. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga raja. Raja juga merasa gembira mendengar berita itu. Namun, raja mempunyai alasan yang sama sekali berbeda. Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang karena beliau merasa bisa segera menghukum Abu Nawas. Raja sangat yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak bisa lolos dari hukuman. Namun, Raja sangat kecewa saat melihat cara Abu Nawas pulang. Baginda sama sekali tidak menyangka Abu Nawas akan menemukan sebuah cara untuk pulang. Tak pernah terbayangkan jika Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Abu Nawas lolos dari hukuman karena memang tidak melanggar larangan raja. Abu Nawas tidak mengendarai keledai, melainkan bergelayut di bawah perutnya. Hikmah cerita, orang pesimis melihat masalah dalam setiap peluang. Orang optimis melihat peluang dalam setiap masalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.